Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga kita lakukan di rumah tangga kita masing-masing karena COVID-19. Tetapi tidak mengurangi kekusukan daripada ibadah ini. Adapun pemberita firman pada malam ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Jimmy Hakairot. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih yang kami sapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kembali Tuhan kami menghampiri kekudusan-Mu dalam ibadah rumah tangga di keluarga kami masing-masing. Tuhan berkenan melawat memberkati kami sekalian agar supaya dalam ibadah ini kami boleh memperoleh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah rumah tangga ini, meskipun kami lakukan di rumah tangga kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan hadir berserta dengan kami sehingga kami boleh memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 296 bait yang pertama dan yang kedua. Oh alangkah baik dan indahnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana pembacaan akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur karena Engkau senantiasa ada bagi hidup kami, karena Engkau memperkenankan kami dapat bersekutu dalam memuji, berdoa, dan saat ini mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa mau bersama mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran 21 ayat 26 dan 27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya senantiasa menyapa salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Adalah sesuatu yang patut kita tetap syukuri karena pada kenyataannya kita boleh menjadi bagian dari ciptaan Tuhan yang mulia. Dalam kedudukan yang mulia, semua manusia layaknya dan pantasnya mendapatkan kedudukan yang sama. Nah, karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Allah ketika menyatakan karyanya lewat firman-Nya benar-benar memberikan hidup manusia itu oleh nafas yang Tuhan anugerahkan sebagai firman yang menggerakkannya dan menempatkannya pada posisi yang mulia itu. Karena itu sesungguhnya adalah satu hal yang tidak benar kalau terjadi sesuatu dalam hidup manusia itu ada semacam hidup yang merendahkan, meremehkan ciptaan yang lain, terutama sesama manusia. Nah, dalam konteks itulah kita coba untuk memahami Bapak Ibu, bagaimana problem kehidupan manusia yang memang karena dosa menyebabkan adanya kepelbagaian yang bukan lagi suatu yang jadi berkat, tapi malah saling merendahkan sesama ciptaan. Nah, memang karena situasi yang menyangkut masalah ekonomi, malah masalah status kehidupan, ada saatnya di mana manusia harus mungkin dia dalam tanda petik berhutang untuk supaya dapat mempertahankan hidup, tetapi tidak dapat membayar dan tidak dapat melunasinya, lalu kemudian statusnya menyerahkan hidupnya untuk menjadi bagian bagi orang lain. Dalam konsep inilah yang dikenal dengan pengertian budak, bahwa ada memang keadaan di mana orang menjadi budak karena sesungguhnya bahwa dia yang memberikan dirinya, yang menyerahkan dirinya karena hal-hal yang menyangkut dia tidak dapat melunasi atau membayar hutang piutang, ya, sehingga
Ada konsep itu di dalam perjanjian lama jelas sekali. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau memang berbicara tentang hal ini menjadi budaya dalam keyahudian pada waktu itu, kepemilikan terhadap seseorang menjadi budak. Ya. Dalam Keluaran 21 ayat yang ke-26 ya, ayat yang ke-6, maaf, 21 ayat yang ke-6 dikatakan ya, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Jadi ada konsep dalam keyahudian, ada seorang budak yang memang dalam sepengetahuan Tuhan, menurut pemahaman ini dia diberi tanda lalu menjadi bagian bagi hidup orang itu seumur hidup. Tetapi dalam aturan yang lain, sebagai budak Ibrani, maka setiap 6 tahun, maka setelah itu mereka mendapatkan pembebasan, kemerdekaan. Nah, konsep-konsep perbudakan seperti ini sekali lagi dalam pemahaman bahwa memang betul ada orang yang mengabdikan diri, abdi. Tetapi ada saat di mana pembebasan itu akan berlangsung. Selain yang 6 tahun, ada juga yang dikatakan sebagai tahun Yobel, pembebasan. Tetap ada konsep pembebasan dan kemerdekaan bagi hidup manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang coba digambarkan di dalam ayat bacaan kita pada hari ini, ya jelas sekali. Kalau budak itu diperlakukan dengan tidak semena-mena, dengan semena-mena, ya, sehingga boleh dibilang tadi dikatakan bahwa matanya rusak, giginya rontok tanggal, maka dia harus mendapatkan pembebasan. Sekali lagi, kalau ada perlakuan yang tidak manusiawi, apalagi kalau sampai mata tidak berfungsi lagi menjadi sesuatu yang boleh cacat seumur hidup, itu menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga harus dibebaskan, dimerdekakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini maknanya adalah bahwa kita mau belajar memahami, ya, dengan jelas. Sekalipun bahwa kondisi hidup itu ada yang tidak hanya sementara, Bapak Ibu, secara fisik, bahwa dia menjadi pelayan dalam arti memperbudak dirinya kepada tuannya, yang mungkin sekarang masih ada sistem perbudakan seperti itu, ya, dalam bahasa Ibrani dengan kata efet, dalam arti bahwa dia menjadi bagian dari seseorang. Tetapi sekali lagi bahwa yang kalau bertolak dari ungkapan, ya, perbudakan dalam pengertian Yahudi, bahwa tidak ada akhirnya kehidupan manusia itu tidak berarti. Dia harus tetap dalam kepemimpinan dari tuannya, dia akan diselamatkan, dia akan dimerdekakan pada waktunya. Hidup manusia tetap harus ada penyelamatan, itu konsep. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita mencoba melihat dari bacaan kita ini jelas, ya. Nah, ada hal yang penting bahwa bahwa ada hal di mana perbudakan itu terjadi, ya, secara fisik. Tetapi mari kita pahami bahwa perbudakan itu dalam konsep pemahaman sekarang dia menjadi sesuatu yang bukan hanya lagi fisik, tapi perbudakan secara luas. Tanpa sadar, sebagai umat kita sekarang seringkali mengalami perbudakan pikiran, perasaan, bahkan hal-hal yang lebih tragis, yaitu bahwa kita tidak lagi mengakui keberadaan kekuasaan Tuhan karena adanya perbudakan terhadap kuasa dunia ini. Nah, mari kita coba untuk mengerti, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah kemudian dalam konsep selanjutnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan berkaitan dengan perbudakan ini, ya, benar-benar diperkenankankah oleh Tuhan, ataukah ada maksud Tuhan dengan makna ini?
Nah ternyata Bapak Ibu, kalau kita membaca memang di dalam Perjanjian Lama kita kenal kata evet, itu mungkin diterjemahkan dengan budak. Sebenarnya juga ada konsep hamba di dalamnya, ya, menghambakan. Nah mungkin yang lebih tepat ketika di Perjanjian Baru kita menggunakan kata hamba, ya, bukan dalam arti budak. Kalau di dalam bahasa Inggris dikenal kata slave. Kalau di dalam Perjanjian Baru, perhambaan atau perbudakan itu menggunakan kata doulos, yang berarti yang memberi pemahaman kepada servant, pelayanan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau memaknai tentang hal ini berarti jelas bahwa kita juga sekarang sebagai umat Tuhan diberikan tanggung jawab dalam pemahaman doulos, melayani. Seorang pelayan sebenarnya kalau dalam konsep teologisnya dia bukan ada di ruang tamu, di ruang terhormat, dia ada di dapur, di tempat yang semua dikelola, semua kelihatan kotor, dan tapi itulah tempatnya servant, itu tempatnya doulos, pelayan. Nah, dalam pengertian ini saya kira kita tidak perlu mengatakan oh kita seperti diperbudak. Oh tidak. Konsep servant, pelayan itu bebas. Pelayan itu adalah sesuatu yang merdeka. Dia menjadi bagian bukan yang dikuasai oleh orang tapi dikuasai oleh Tuhan. Nah karena itu kalau kita benar-benar memahami tentang pelayanan dalam pengertian ini, maka kalau waktu konsep Perjanjian Lama tentang budak yang dimana dia harus merdeka, kalau ada perlakuan-perlakuan tidak benar dan kasar, jelas di dalam pemahaman doulos atau dikatakan servant ini, kita diajak untuk mau mengerti bahwa kita sudah punya Tuhan yang benar-benar menguasai hidup ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mempercayakan pelayanan itu, pengabdian yang sebenarnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita membaca dari firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 atau 1 Korintus pasal 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita nggak perlu jadi budak-budak yang sia-sia, karena kita sudah dibayar dan dibeli oleh dengan lunas oleh darah dan tubuh Tuhan Yesus. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia lagi. Nah dalam konsep ini mari kita mau belajar lewat firman ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jangan pernah kita merasakan bahwa hidup kita tidak berarti, atau mungkin kita seringkali menjadi yang memperhambakan diri, memperbudak diri dengan kenyataan sekitar ini. Apalagi kalau kita sudah dimanipulasi dengan semua pikiran dan perasaan yang membuat jengkel, marah dan benci, bahkan hal-hal yang sekali lagi itu tindakan bodoh yang memperbudak diri dengan hal-hal yang merusak hidup ini. Kita sebenarnya sudah percaya gini, kita menjadi milik Tuhan yang sudah dibayar oleh Tuhan. Benar ya? Kita dibayar lunas. Tuhan tidak setengah-setengah membayar. Darah dan tubuhnya tercurah dan terbagi bagi kita. Nah kalau dia sudah bayar, hidup kita menjadi kembali berarti seperti ketika ciptaan awal yang saya sebutkan di awal tadi. Kita mulia di mata Tuhan. Nah karena itu sekalipun mungkin kita lecehkan di tengah kehidupan ini, mungkin kita tidak dihargai atau tidak dihormati dan sebagainya, tapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga, kita melayani. Karena Tuhan tidak pernah diam untuk melayani. Menjadi doulos, hamba Tuhan, evet Yahweh, yang sungguh-sungguh bukan hanya menyerahkan hidup ini dengan bodoh-bodoh, dengan tidak berat, tapi menjadi berkat. Inilah saatnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tetap boleh menjadi bagian. Jangan pernah kita tunda untuk melayani. Ya, sekalipun mungkin kita katakan percuma kita sia-sia Pak Pendeta. Sudah melayani, ada aja ini, ada aja itu yang menyakitkan, menjengkelkan, memuakkan dan sebagainya. Atau yang mungkin selalu memberikan posisi kita selalu terancam sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya kira Bapak Ibu itulah wujud tindakan pelayanan yang sebenarnya. Bukan membuat kita lemah. Ingat, kita akan tetap dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Kita akan dimerdekakan, bukan karena
perlakuan kasar seperti yang digambarkan firman Tuhan hari ini. Tapi karena memang Tuhan yang menjadi pelindung kita, yang mempercayakan pelayanan itu seutuhnya, karena Dia sendirilah yang melayani sebenarnya, bukan kita. Jadi jangan berpikir bahwa kitalah yang menjadi dulos itu, tetapi yang dulos yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri, karena Dia sudah melayani saudara dan saya sampai titik darah penghabisan. Katakanlah sebagai Dia menyerahkan tubuh dan darahnya, kita menjadi umat yang sungguh-sungguh dimuliakan dengan baik oleh Tuhan. Karena itu mari dalam sikap inilah kita belajar melihat. Bapak Ibu, jangan menganggap enteng dan rendah orang lain, dan jangan menganggap kita lemah seakan-akan sebagai orang yang tidak berdaya. Tapi kita dikuatkan, diteguhkan karena firman Tuhan yang senantiasa mau mengatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Layani, lakukan kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kemerdekaan dan kebebasan itu akan menjadi bagian hidup kita semua umat manusia dan kita semua sebagai orang percaya. Amin. Kasih Tuhan, mari kita merespon akan pemberitaan firman Tuhan kita pada malam ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 282 bait 1 dan bait yang kedua. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Engkau berkenan menempatkan kami sebagai umat atau manusia yang benar-benar memiliki kemuliaan sebagai gambar Allah. Dan kami tahu Tuhan, karena berbagai macam perbudakan yang terjadi dalam kehidupan manusia, sering menempatkan hidup kami juga pada keadaan yang lemah, yang tidak berdaya, atau mungkin yang sudah pasrah karena situasi kondisi yang terjadi di sekitar kehidupan kami. Atau mungkin juga pada posisi lain sering kami menjadi pelaku yang meremehkan, merendahkan, yang tidak mau mengakui kemanusiaan sesama kami, sehingga seringkali terjadi persoalan hidup di mana masing-masing ingin mempertahankan harga diri atau kemanusiaannya. Ampuni kami Tuhan, kalaupun itu terjadi tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami yang tidak saling menghormati dan menghargai keberadaannya. Tuhan tolonglah supaya kami tidak jatuh pada sikap hidup yang saling memperbudak. Hari ini Engkau mengingatkan bahwa ada saatnya Tuhan memberi pembebasan dan kemerdekaan, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah melakukannya dalam darah dan tubuh Tuhan yang sudah membayar lunas hidup kami. Sesungguhnya kami ini adalah umat yang merdeka, yang bebas, yang sungguh-sungguh boleh terus menjalani kehidupan ini dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu Bapa di surga,
Ajar kami untuk menempatkan diri bukan dalam pengertian budak tetapi sebagai pelayan yang mengabdikan dan menghambakan diri semata-mata hanya kepada Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Dalam hidup yang melayani, kami menghargai dan menghormati sesama ciptaan ini. Tidak ada yang saling merendahkan. Sungguh justru kami diajar untuk lebih menghormati kemuliaan Tuhan pada diri setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami belajar Tuhan, kalaupun ada persoalan di sekitar ini, ajar kami Bapa sebagai pelayan-pelayan justru mendoakan, justru memberikan sikap iman yang bertransformasi, bagaimana justru mengangkat, menyelamatkan kehidupan itu, bukan untuk menjatuhkan, karena Tuhan mau supaya setiap orang juga mengalami proses penyelamatan yang daripada Tuhan, pembebasan yang daripada Tuhan. Dan karena itu Bapak, tolonglah kami berdoa di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu Getsemani, apabila di antara kami ada yang mengalami persoalan pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dimanapun, kami mohon Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tempatkan kami sebagai pelayan-pelayan yang berdoa. Tuhan, selamatkan, bebaskan mereka, dan angkat persoalan hidup mereka, menjadikan mereka benar-benar kuat, teguh dalam iman, tetap percaya kepada Yesus. Untuk mereka yang sakit dalam penderitaan di rumah sakit atau di rumah, sembuhkan, pulihkan mereka. Untuk mereka yang mengalami duka cita, hiburkan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Untuk mereka, anak-anak kami yang masih dalam pergumulan, dalam rangka pembelajaran, baik yang dilakukan mungkin di dalam tatap muka atau mungkin dalam daring, kepenuhan untuk semangat melaksanakan tanggung jawab dalam studi memang menjadi sesuatu yang naik turun situasinya. Tetapi kami mohon Bapa, tetap teguhkan mereka, kuatkan anak-anak kami agar tetap menyongsong masa depan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian berdoa bagi orang-orang tua kami, tetap berkati mereka Bapa. Bagaimanapun mereka tetap menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tubuh boleh lemah, tapi iman mereka kuat. Bahkan semangat hidup dalam persekutuan benar-benar menunjukkan bahwa mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan memberkati akan kehidupan gereja-Mu. Terima kasih untuk proses yang sungguh berlangsung beberapa waktu yang lalu, di mana pemilihan pengurus dan pengadaan pelayan pekat PAPT benar-benar boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang perlu kami sempurnakan dalam kaitan dengan di mana proses pembinaan akan dilakukan, biar Tuhan memberkati agar seluruh mereka yang sudah dipercayakan dapat mengambil bagian dengan penuh. Terima kasih Bapak. Proses selanjutnya dalam kegiatan penata kami dalam ibadah-ibadah, baik secara daring maupun secara luring atau tatap muka, kiranya Tuhan tetap memberkati agar semua proses peribadahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk di dalam menyampaikan persembahan syukur kita dalam ibadah ini. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84 bait pertama dan yang kedua. Inilah ungkapan syukurku. Ku berikan dari hatiku
Bapak Ibu berdiri untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan atas anugerah berkat dan kasih-Mu dalam ibadah rumah tangga ini. Kami telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkenan memberkati agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap kita berdiri. Kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Untuk kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita hidungkan Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 3, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memasuki minggu ini dan teruslah beribadah di rumah dalam sikap takut akan Tuhan dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Amin.